Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak, yaitu We Are Geomika. Kita akan melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Nah, di sini ada pada konsep qada dan qadar. Belajar dengan hakikat qada dan qadar, makna iman kepada qada dan qadar, dan hikmah iman kepada qada dan qadar. Kemudian ada meyakini kepada qada dan qadar akan melahirkan semangat dalam bekerja. Di sini ada foto 4. Yang ke-1 malas bekerja, ya, sehingga menjadikan orang yang ada di foto itu menjadi pengemis. Kemudian yang kedua, perbedaan bangunan kaya dan miskin, ya, itu sudah nampak jelas. Kemudian yang ketiga, bekerja keras upaya mengubah takdir. Jadi kelihatan bapak petani, ya, sedang menanggung, ya, atau memikul tempat garam, ya, di lautan. Kemudian yang keempat, yaitu ada foto Mukesh Ambani, yaitu muslim terkaya di dunia. Nah, silahkan kalian tanggapi keempat foto itu. Jangan lupa catat tugasnya di buku kalian. Foto yang ke-1, bagaimana tanggapannya ketika ada seseorang mengemis, ya, malas bekerja, ya, padahal bisa dilihat bahwasanya kalau misalkan jasmaninya masih sehat, ya, mengapa tidak, ya, untuk berusaha mencari pekerjaan, ya, supaya tidak melakukan hal mengemis itu. Kemudian foto yang kedua, ya, sudah beda, ya, jelasnya, yaitu ada bangunan, yang satu gedung-gedung tinggi, dan yang kedua bangunan biasa tempat tinggal, ya. Kemudian yang ketiga, bapak petani, ya, yang sedang berjuang untuk mengubah takdirnya. Kemudian yang keempat, ada foto Mukesh Ambani, muslim terkaya di dunia. Ya, silahkan tanggapi oleh kalian. Tingkatan seorang hamba dalam menghadapi ujian dari Allah SWT yang tidak disukainya terbagi atas dua. Yang ke-1 yaitu ridho, dan yang kedua adalah sabar. Yang ke-1, ridho adalah keutamaan yang dianjurkan, sedangkan sabar adalah kewajiban dan keharusan atas orang mukmin. Orang yang ridho terkadang dapat memperhatikan hikmah dari sebuah ujian dan segi positifnya bagi dirinya, serta tidak berburuk sangka kepada Allah SWT. Ada kalanya ia memperhatikan besarnya ujian dan mendapatkan alangkah sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia larut dalam kesadarannya sehingga lupa dengan rasa sakit dan derita yang dialaminya. Hal ini hanya akan dicapai oleh orang-orang khusus dari kalangan ahli ma'rifat, yaitu mengenal Allah atau yang sudah mengenal Allah, dan mahabbah, yaitu yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan terkadang mereka justru menikmati cobaan itu karena menyadari bahwa cobaan itu datang dari kekasih mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam kitab Az-Zuhd 7 halaman 77, Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keriduan, dan siapa yang marah, dia akan mendapatkan murka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilan dan ilmunya menggantungkan kenyamanan dan kegembiraan pada keyakinan dan ridho, dan menghubungkan kesusahan dan kesedihan dengan keraguan dan ketidaksenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Jadi nilai atau hikmah yang bisa kita ambil untuk kita semua, yaitu kita biasanya kalau mendapatkan ujian atau cobaan, ketika tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho akan cobaan yang datang kepada kita, hati kita tidak akan senang, malah menyalahkan keadaan. Bahkan ada yang sampai menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai muslim yang selalu taat kepada Allah SWT, jangan sampai demikian. Kita mesti menganggap bahwa ujian dan cobaan yang datang kepada kita itu adalah tanda bukti, ya, kecintaan dan perhatian Allah kepada kita, supaya kita lebih meningkatkan lagi iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kalau hati kita sudah nyaman ketika datangnya kesusahan atau datangnya cobaan, hati kita ketika ikhlas, ketika ridho menghadapi semua ujian dan cobaan yang didatangkan oleh Allah SWT, maka ia akan mendapatkan ketenangan hati, akan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak manusia, pusatkan perhatianmu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan memenuhi tanganmu dengan rizki. Wahai anak manusia, janganlah jauh-jauh dariku. Jika kamu jauh, aku penuhi hatimu dengan kemiskinan dan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, niscaya Allah akan menghimpun kekuatannya, menjadikannya kaya hati, dan dunia akan datang kepadanya dengan patuh. Akan tetapi barang siapa yang cita-citanya adalah dunia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan di depan matanya, dan dunia tidak datang kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
dari Zaid bin Thabit. Kita bisa melihat ya, di sini kesimpulannya bahwa ada takdir Allah yang tidak bisa diubah dan ada takdir Allah yang bisa diubah. Yang penting kita mesti fokus ya, hati kita kepada Allah, ingatan kita kepada Allah SWT, supaya apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan dikabulkan oleh Allah SWT dan diizinkan oleh Allah SWT, supaya hidup kita menjadi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Jadi semuanya seimbang ya. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya mengejar dunia, fokus pada dunia saja, lalu akhirat ditinggalkan, maka akan celaka. Seperti itu. Kisah mengenai kapal di padang pasir Sahara. Masih ingatkah kalian mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam? Kisah Nabi Musa alaihissalam yang memegang kepercayaan kepada Allah SWT sewaktu dirinya dihadapkan oleh hamparan laut dengan gelombangnya yang dahsyat. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya, hendak membunuhnya dan membunuhnya. Namun Musa alaihissalam berkata, tidak akan. Sungguh Allah SWT besertaku. Allah SWT pasti memberiku petunjuk kepadaku. Maha suci Allah. Dengan mantap Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya berjalan di tengah lautan dan diselamatkan oleh Allah SWT. Demikian pula kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar bahwa tidak ada lagi kaumnya yang beriman kecuali mereka yang memang telah beriman. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu di tengah gurun pasir yang tandus. Nah, ini kan membuat kaumnya bertanya-tanya, kenapa membuat perahu di tengah gurun pasir yang tandus? Kenapa? Nabi Nuh alaihissalam membuatnya itu bertahun-tahun, mulai dari menanam pohon hingga menebangnya. Ia membuat perahu besar di tanah yang kering kerontang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya membuat perahu. Hal itu untuk membuktikan keimanannya yang kuat kepada Allah SWT. Seandainya kalian berada di posisi Nabi Nuh alaihissalam, mungkinkah keyakinan kalian terhadap Allah SWT akan tetap teguh atau tegar? Nah, bayangkan kapal di tengah gurun yang tandus. Jika kisah Nabi Nuh alaihissalam ini dianalogikan dengan keadaan kita sekarang ini, maka kalianlah yang menjadi bahteranya. Bayangkan. Jangan pernah berpikir bahwa semua ini tidak lebih dari sekedar impian kosong. Gurun pasir pada saat Nabi Nuh alaihissalam tak ada bedanya dengan kondisi saat ini. Karena yakin teguh akan keimanannya kepada Allah SWT, akhirnya mereka membuat kapal dan menaikinya bersama umat yang meyakininya. Berarti yang tidak ikut naik kepada perahu Nabi Nuh tidak yakin kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau
surah Ar-Ra'd ayat 11.